Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan kita menambahkan penjelasan yang lain dari penjelasan Asy-Syaikh Ubad Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, di kitab beliau Al-Bayanul Murassa'. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia yang berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Manusia yang berbeda-beda dalam ibadah-ibadah mereka. Minhum man ya'budul malaikah, di antara manusia ada yang beribadah kepada malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Walam yufarriq bainahum, dan tidak membedakan mereka. Waddalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 90. Salah ya, yang benar adalah surat Al-Anfal ayat 39. Wa qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga agama semuanya milik Allah. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah maha melihat apa saja yang mereka kerjakan. Kaidah yang ketiga ini mengandung dua perkara. Perkara pertama, menjelaskan keadaan manusia ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Keadaan manusia ini adalah
bahwasanya mereka berbeda-beda di dalam ibadah-ibadah mereka. Maka di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi. Di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, serta selain itu. Perkara yang kedua yang dikandung oleh kaidah ketiga ini, bahwasannya Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik semuanya dan tidak membedakan mereka, karena peribadahan mereka adalah perbuatan mempersekutukan Allah. Kesyirikan meskipun bentuk-bentuknya, sisi-sisinya, macam-macamnya berbeda, meskipun yang diibadahi berbeda, maka dia adalah bentuk kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dikatakan, kekafiran itu satu agama. Meskipun banyak jenis-jenis kekafiran, kekafiran itu satu agama. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sehingga agama semuanya menjadi milik Allah. Penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil masing-masing, dalil yang menunjukkan masing-masing yang diibadahi, sehingga seorang muslim yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam berada di atas bukti yang nyata. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, menutup celah, menutup jalan bagi orang-orang yang membolehkan kesyirikan-kesyirikan yang ada sekarang ini di sebagian tempat, atau bahkan di mayoritas tempat. Mereka mengatakan bahwasanya apa yang mereka kerjakan bukan kesyirikan, tetapi yang mereka kerjakan adalah tawassul. Maka dikatakan kepadanya dan orang yang berpikiran seperti pikirannya, berperilaku seperti perilakunya, apa yang kamu tempuh ini, yaitu kamu meyakini matahari, bulan, atau malaikat, atau para nabi, atau selain mereka dari orang-orang soleh, dari hamba-hamba Allah, dengan dakwaan bahwasanya mereka memiliki kemanfaatan dan mara bahaya, yang menjadikan mereka penengah antaramu dengan Allah. Ini termasuk jenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan yang meniru mereka ketika Nabi SAW diutus kepada mereka SAW. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilus syamsi wal qamar, dalil yang menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang beribadah kepada matahari dan bulan, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 37, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam
siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, yang menciptakan matahari, bulan, jika kalian hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terdapat pada surat Fussilat ini mengandung 3 perkara. Pertama, menegakkan dalil yang menunjukkan bahwa termasuk yang diibadahi oleh orang-orang musyrik adalah matahari dan bulan. Yang membuat menjadikan dua hal ini diibadahi bersama Allah atau selain Allah adalah orang-orang musyrik menganggap matahari dan bulan itu besar, agung. Ya, makhluk yang besar dan makhluk yang agung. Ya, termasuk menurut mereka matahari penguasa di siang hari, bulan penguasa di malam hari. Padahal matahari dan bulan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang mengharuskan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang mengharuskan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Ya, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah malam, siang, matahari dan bulan, yaitu termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwasannya yang berhak diibadahi hanya Allah semata, bukan selainnya. Perkara yang kedua yang dikandung oleh ayat di surat Fussilat, yaitu ayat 37, mereka dilarang untuk bersujud kepada matahari dan bulan. Maksud sujud di sini adalah beribadah. Mereka dilarang beribadah kepada matahari dan kepada bulan. Ibadah diungkapkan dengan sujud karena rukun salat yang paling agung dan paling mulia adalah sujud. Dan ayat ini juga memberikan faedah yang lain, menunjukkan faedah yang lain, yaitu bahwasannya seorang muslim, semua orang muslim dilarang meniru orang-orang kafir. Dilarang meniru orang-orang kafir. Faedah yang ketiga atau perkara yang ketiga yang dikandung oleh surat Fussilat ayat 37 ini, Allah Azza wa Jalla berfirman, wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan jika kalian hanya beribadah kepada Allah. Maknanya adalah jika kalian benar terkait pengakuan kalian beribadah kepada Allah, kalau kalian mengeklaim, mengakui, menyatakan kalian beribadah kepada Allah, maka jangan bersujud kepada matahari, jangan bersujud kepada bulan. Bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di dalam ayat ini terdapat peringatan bahwa orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka memiliki ibadah-ibadah.
Ya, orang-orang musyrik memiliki ibadah-ibadah. Maka mereka mengerjakan haji, mengerjakan umrah, dan bernadar. Dan selain itu dari ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, maka Allah tidak menerima ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, ya, karena ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah yang mereka kerjakan ini dicampuri kesyirikan. Dengan hal ini diketahui sesungguhnya barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, atau bernadar untuk selain Allah, atau meminta tolong kepada selain Allah terkait perkara yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah, maka sesungguhnya dia bukan orang muslim. Meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia haji, meskipun dia mengakui sesungguhnya dia orang muslim, maka dikatakan secara umum orang ini orang musyrik. Karena syariat menunjukkan bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan kesyirikan, yaitu sejenis kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Quraisy ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa dalilul malaikah, dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada malaikat, qauluhu ta'ala, ya, firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 80, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba, dan Allah tidak memerintahkan kalian menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai rab-rab. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah Allah memerintahkan kalian untuk melakukan kekafiran setelah kalian beragama Islam, setelah kalian menundukkan diri kalian kepada Allah Azza wa Jalla? Ayat di surat Ali Imran ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk yang diibadahi oleh orang-orang musyrik adalah malaikat. Ayat ini ada dalam konteks sempurna yang mengandung bahwasanya siapa yang Allah beri hikmah, siapa yang Allah beri Alkitab, siapa yang Allah beri kenabian, tidak mengajak untuk beribadah kepada selain Allah, tidak mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Maka wala ya'murakum, dan dia tidak menyuruh kalian. Ini ya, kata ganti di sini bisa kembali wallahu a'lam, bisa kembali kepada Allah, dan bisa kembali kepada nabi dan para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya perintah nabi adalah perintah Allah. Maka nabi tidak menyuruh kalian, nabi tidak menyuruh kalian menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. Siapa saja atau yang paling utama masuk pada kategori ini adalah para nabi dan para rasul yang diberi al-hikmah, diberi Alkitab, diberi kenabian. Semua para nabi dan semua para rasul itu tidak mengajak untuk beribadah kepada selain Allah. Sama saja yang diibadahi malaikat atau nabi atau selain itu. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul anbiya'i, dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada para nabi, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 116,
Wa idh qala Allah ya Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai ilah selain Allah? Ayat di surat Al-Maidah ini secara sempurna, yaitu kalau kita gabungkan dengan ayat yang setelahnya, yaitu sampai ayat 119. Di ayat 117 Allah berfirman, ma qultu lahum, tidaklah aku mengatakan kepada mereka, illa ma amartani bihi, kecuali apa yang engkau perintahkan aku untuk mengatakan kepada mereka. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum, yaitu hendaknya kalian beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi bagi mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, lantas ketika engkau mewafatkanku, maka engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika engkau mengadab mereka maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Qala Allahu, Allah berfirman, hada yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum, hari ini adalah hari kejujuran orang-orang yang jujur bermanfaat. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu an, dan mereka ridha kepada Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah keberhasilan yang sangat besar. Ayat-ayat di surat Al-Maidah ini, yaitu ayat 116 sampai 119, mengandung beberapa perkara. Di antaranya adalah di dalamnya terdapat celaan bagi orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih alaihi salam dan beribadah kepada ibunya, yaitu orang-orang Nasrani yang beribadah kepada Al-Masih dan kepada ibunya. Celaan ini sebagaimana terdapat jelas pada ayat. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya pada hari kiamat untuk membungkam mereka. Di antara perkara yang dikandung oleh ayat ini adalah bantahan terhadap perbuatan melewati batas, ghulu orang-orang Nasara terhadap Masih dan ibunya, karena mereka beribadah kepada Al-Masih dan ibunya selain Allah. Mereka beribadah kepada Al-Masih dan ibunya. Di antara perkara yang dikandung oleh ayat-ayat ini adalah menunjukkan buruknya, menunjukkan jeleknya, menunjukkan aibnya perbuatan-perbuatan mereka di hadapan orang-orang banyak. Di antara perkara yang dikandung oleh ayat ini adalah sesungguhnya Masih dan ibunya alaihimussalatu wassalam berlepas diri dari perbuatan mereka itu. Di antara perkara yang dikandung oleh ayat-ayat ini adalah menunjukkan bahwasannya Trinitas yang dilakukan oleh orang-orang Nasara, yaitu beribadah kepada Masih, beribadah kepada ibunya, dan beribadah kepada Allah,
tidak benar. Perbuatan yang tidak benar. Mengatakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak adalah perbuatan yang tidak benar. Inilah ya, perkara-perkara atau termasuk perkara yang dikandung firman Allah Azza wa Jalla di ayat-ayat di surat Ali Imran. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, wa dalilus salihin, dalil yang menunjukkan bahwasannya di antara manusia ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah taala di surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladzina yad'una, mereka itu yang mereka doai, yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata, mencari wasilah menuju Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, mana yang paling lebih mendekatkan. Wa yarjuna rahmatahu, mereka berharap rahmatnya. Wa yakhafuna 'adzabah, dan takut kepada azabnya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang mesti diwaspadahi dan dijauhi. Ini adalah sesuatu yang keempat yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, yaitu orang-orang saleh dari hamba-hamba Allah, dari jin dan manusia. Ayat ini padanya terdapat dua pendapat tentang orang-orang saleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Di sini disebutkan ulaika alladzina yad'una, ulaika, mereka itu yang mereka doai, orang-orang yang doa disampaikan kepada mereka, yaitu yang diibadahi. Ya, mereka itu maksudnya orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh ini siapa mereka? Ada dua pendapat. Pertama, umum, yaitu semua orang soleh dari jin dan manusia, seperti Uzair, Isa, Maryam dan selain mereka. Pendapat yang kedua, yang dimaksud orang-orang soleh adalah sekelompok jin yang diibadahi oleh orang-orang musyrik. Ya, sekelompok jin yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, yang mana jin-jin tersebut masuk Islam dan beribadah hanya kepada Allah, berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah kepada jin-jin soleh itu. Dan tidak ada pertentangan antara dua pendapat ini. Keduanya tidak saling kontradiksi, baik yang mengatakan bahwa yang dimaksud orang-orang soleh adalah umum, atau yang mengatakan yang dimaksud orang-orang soleh adalah yang dimaksud ya, para orang-orang soleh atau yang soleh-soleh itu adalah jin yang diibadahi, dan jin itu masuk Islam. Ya, karena ayat itu umum. Ya, tetapi yang kedua itu lebih kuat. Lebih kuat, tetapi meskipun khusus, ini bermakna umum. Ya, dijelaskan oleh sebab nuzul atau sebab turunnya ayat ini dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dia berkata, nazalat fi nafarin minal Arab. Ya, ayat ini turun terkait sejumlah orang dari orang-orang Arab. Kanu ya'buduna nafaran minal jin. Ya, mereka beribadah kepada sejumlah jin. Fa aslamal jinniyun
lantas jin-jin itu masuk Islam. Wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'urun. Sementara manusia-manusia yang beribadah kepada jin-jin yang masuk Islam itu tidak merasa, ya, tidak merasa bahwasanya jin-jinnya telah masuk Islam. Dan ayat di surat Al-Isra ayat 57 ini mengandung dua perkara. Perkara pertama, sanjungan terhadap orang-orang soleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrik, yaitu dengan cara orang-orang soleh itu berlepas diri, atau ya, orang-orang soleh itu membebaskan, ya, atau Allah Azza wa Jalla membebaskan orang-orang soleh itu dari apa yang mereka lakukan, dan Allah Azza wa Jalla mengangkat penyebutan mereka. Ya, di sini orang-orang yang soleh itu yang mereka ibadahi tidak melakukan apa yang mereka lakukan, ya, tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Ya, orang-orang yang soleh yang mereka ibadahi masuk Islam, mengharapkan rahmat Allah, takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Ya, mencari wasilah yang mendekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang mencari wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla tidak menyetujui kesyirikan terhadap Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal yang soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, perkara yang kedua yang dikandung oleh ayat ini adalah termasuk sebab Allah memuji orang-orang yang soleh yang diibadahi oleh orang-orang musyrik adalah mereka mengumpulkan antara takut dan harapan. Ya, disebutkan di dalam ayat wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, mereka mengharapkan rahmat Rabb mereka dan takut azabnya. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, wa dalilul asjari wal ahjar, ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di surat An-Najm ayat 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat Al-Lata dan Al-Uzza, wa Manata Tsalitsatal Ukhra, dan Manah, ya, tidakkah kalian melihat Manah, yaitu yang ketiga yang lainnya. Ini adalah, ya, yang diibadahi oleh orang-orang musyrik atau oleh manusia yang kelima. Ya, termasuk yang mereka ibadahi adalah batu-batu dan pohon-pohon. Sisi kesesuaian ayat dengan permasalahan, itu permasalahannya termasuk yang diibadahi oleh orang-orang musyrik adalah batu-batu dan pohon-pohon. Ya, sesungguhnya Al-Lata
Al-Uzza dan Al-Manah adalah nama-nama patung yang terbuat dari batu yang diakui oleh orang-orang musyrik berasal dari nama-nama Allah, atau mereka sendiri yang menjadikan nama-nama itu berasal dari nama-nama Allah. Maka mereka mengatakan Manah itu berasal dari kata Al-Mannan, yang memberikan, yang maha memberikan karunia. Al-Mannan termasuk nama Allah. Al-Lata, ya, Al-Lat itu di dalamnya terdapat dua cara membaca. Pertama, taknya ditasydidkan, Al-Lat. Kedua, taknya diringankan, tidak ditasydidkan, Al-Lata. Kalau ditasydidkan, ya ditasydidkan Al-Lat, itu nama orang yang ada di antara Mekah dan Taif, yang berada di jalan orang-orang haji lewat. Ya, dia mengadoni roti, yang membuat roti dan memberikan makan kepada orang-orang haji. Kalau dibaca Al-Lata, taknya ditasydidkan, adalah nama batu yang digunakan untuk mengadoni roti atau membuat roti, membuat adonan, ya, di atas batu. Batu itu disebut Al-Lata, ya, karena mereka tidak memiliki bejana yang mencukupi untuk para tamu, maka dibuat di atas batu yang besar, yaitu Al-Lat. Maka ketika laki-laki yang membuat makanan untuk orang-orang haji itu meninggal dunia, orang-orang musyrik mengitari kuburnya atau mengitari batu ini. Dan Al-Lata menurut mereka, menurut orang-orang musyrik, berasal dari kata ilah. Al-Uzza, mereka mengatakan, orang-orang musyrik mengatakan berasal dari kata Al-Aziz, dan Al-Aziz itu nama di antara nama-nama Allah yang maha mulia. Ya. Uzza, Al-Uzza ini adalah pohon-pohon yang dikitari oleh orang-orang musyrik dan diibadahi oleh orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik melakukan hal-hal yang mereka anggap mendekatkan diri mereka kepada Al-Uzza. Redaksi ayat-ayat yang Allah memulai dengannya untuk mencela, menghina, menjelekkan. Afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat Al-Lata, Al-Uzza, wa Manata Tsalitsata al-Ukhra, dan Manah Ats-Tsalitsata al-Ukhra, yang ketiga lainnya. Maksudnya, kabarkan kepadaku apa yang dilakukan oleh Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, patung-patung, ya, apa yang dilakukan batu itu, apa yang dilakukan pohon itu. Malladzi sawwagha ibadah, apa yang membolehkan beribadah kepadanya. Dan di redaksi ayat ditutup dengan pencelaan juga, penghinaan juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa asma'un sammaitumuha antum." Tidak lain, Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manah adalah nama-nama yang kalian namai. Antum wa aba'ukum, kalian namai, dan bapak-bapak kalian namai. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan hujjah terkait nama-nama itu. Yattabi'una illa dhann, tidak lain mereka hanya mengikuti prasangka. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diselerai oleh jiwa-jiwa. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata di dalam kaidah yang ketiga, wa hadithu Abi Waqidin al-Laythi
radhiyallahu anhu. Dalil yang menunjukkan bahwa termasuk yang diibadahi manusia adalah pohon-pohon dan batu-batu adalah hadis yang diriwayatkan Abi Waqidin al-Laythi, mudah-mudahan Allah meridainya. Qal Abu Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bikufr. Sementara kami barusan meninggalkan kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam dan baru meninggalkan perbuatan kekafiran. Walil musyrikina sidrah. Orang-orang musyrik memiliki pohon ya'kufuna 'indaha. Mereka mengitari atau mereka berputar di sisi pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya. Yuqalu laha dzatu anwat. Dikatakan pohon itu memiliki dzatu anwat. Dzatu anwat, anwat bentuk jamak dari naut. Naut artinya mengkaitkan sesuatu, menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Maksudnya, ya, pohon itu digunakan untuk atau mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon itu atau di pohon itu. Ya, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di atas pohon itu untuk mencari keberkahan darinya. Mereka mengeklaim bahwa pohon itu bisa memberikan keberkahan. Famararna bisidrah. Lantas kita melewati pohon. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwat. Buatlah untuk kami pohon yang memiliki anwat. Ya, memiliki pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata-senjata untuk mencari keberkahan darinya. Kama lahum dzatu anwat. Sebagaimana mereka memiliki pohon yang memiliki anwat. Sebagaimana mereka memiliki pohon, ya, sebagaimana mereka memiliki pohon yang di atas pohon itu mereka menggantungkan senjata mereka untuk mencari keberkahan. Al-hadis. Mencari keberkahan terbagi menjadi dua. Pertama, orang yang bermaksud mencari keberkahan meyakini bahwa sesuatu yang keberkahan dicari darinya memiliki keberkahan. Misalnya mencari keberkahan dari pohon. Dia meyakini pohon itu
bisa memberikan keberkahan. Dia, pohon itu yang memberikan keberkahan dan tidak memberikan keberkahan. Dia meyakini hal itu. Karena keyakinan ini, maka perbuatan ini adalah perbuatan syirik besar terkait rububiyah dan ibadah. Kesyirikan besar pada rububiyah dan ibadah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dikatakan perbuatan ini syirik dalam rububiyah karena dia meyakini ada yang mengatur bersama Allah. Dia meyakini ada yang mengatur selain Allah. Memberikan barakah, karena memberikan berkah itu Allah. Karena keberkahan itu hanya dari Allah. Dia meyakini keberkahan itu bisa berasal dari selain Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Karena memberikan keberkahan termasuk makna dari tauhid rububiyah, termasuk perbuatan Allah yang hanya Allah yang bisa melakukan. Sementara dia dikatakan sebagai syirik dalam ibadah karena orang yang mencari keberkahan dari selain Allah menghinakan dirinya kepada sesuatu yang keberkahan dicari darinya, menundukkan dirinya kepadanya dan khusyuk kepadanya. Keberkahan yang kedua, keberkahan yang pertama, orang yang mencari keberkahan dari selain Allah meyakini selain Allah itu bisa memberikan keberkahan. Dia yang memberi dan dia yang mencegah keberkahan. Dan ini kita sebutkan tadi syirik besar dalam rububiyah dan dalam ibadah. Keberkahan yang kedua atau mencari keberkahan yang kedua, orang yang mencari keberkahan meyakini bahwa sesuatu yang dituju untuk mencari keberkahan ini hanyalah sebab semata. Dia meyakini keberkahan itu hanya berasal dari Allah, tetapi dia meyakini sesuatu yang dia mencari berkah darinya hanyalah sebab. Maka ini haram. Dan ini sarana untuk melakukan kesyirikan besar. Oleh karena inilah para ulama menganggap perbuatan ini sebagai syirik kecil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, al-hadith. Hadith maknanya adalah hadis secara keseluruhan. Hadis secara keseluruhan, Rasulullah di akhir hadis ini mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan, sesungguhnya ia adalah jalan-jalan, qultum, yang kalian katakan, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat Banu Israilu li Musa, kalian mengatakan sebagaimana yang dikatakan Banu Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Qala innakum qaumun tajhalun, Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang bodoh. Maka apabila dilihat hadis secara keseluruhan, diambil darinya faedah-faedah. Pertama, mencari keberkahan dari selain Allah dengan meyakini selain Allah itu memiliki keberkahan, memberi dan mencegah keberkahan, adalah syirik besar. Syirik dalam rububiyah dalam satu sisi,
dari satu sisi dan syirik dalam uluhiyah dari sisi yang lain. Dan tadi kita sudah sebutkan kenapa disebut syirik dalam rububiyah dan kenapa disebut syirik dalam uluhiyah. Faedah yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatlah untuk kami pohon yang digunakan untuk menggantungkan senjata, untuk mencari keberkahan darinya, sebagaimana mereka memiliki pohon yang mereka menggantungkan senjata di atas pohon itu untuk mencari keberkahan darinya. Ya, mereka yang mengatakan perkataan ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang yang terdahulu di dalam masuk Islam, bukan orang-orang yang lama masuk Islam, bukan sahabat-sahabat Rasulullah yang masuk Islam di awal. Dan ini jelas dari ungkapan Abu Waqid radhiyallahu anhu, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Ya, kami barusan meninggalkan kekafiran. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang masuk Islam pada waktu penaklukan Mekah. Mereka keluar bersama Nabi SAW untuk melakukan perang di Thaqif dan di Hawazan. Kemudian faedah selanjutnya adalah menunjukkan pengingkaran yang sangat keras dan teguran kepada siapa saja yang menyelisihi atau memperlihatkan penyelisihan terhadap agama Islam dengan perkataan, dan ini jelas dari ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan di dalam hadis, sebagaimana tadi kita sebutkan, Allahu Akbar, innaha sunan. Allah Maha Besar, sesungguhnya ia adalah jalan-jalan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israilu li Musa. Kalian mengatakan, demi yang jiwaku berada di tangannya, sebagaimana apa yang dikatakan Banu Israel kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatlah untuk kami ilah-ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Qala innakum qaumun tajhalun. Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum-kaum yang bodoh. Kaum, ya, orang-orang yang bodoh. Ya, perkataan Rasulullah ini adalah untuk mengingkari, tidak menyetujui perbuatan mereka. Mengingkari dan tidak menyetujui perbuatan mereka. Dan dalam hal ini terdapat bantahan untuk orang-orang yang membiarkan penyelisihan-penyelisihan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisih syariat. Bid'ah dalam agama secara umum dan dalam akidah secara khusus, dengan hujjah untuk kemaslahatan, untuk persatuan. Orang-orang yang bersama Rasulullah SAW pada waktu itu adalah ketika dalam peperangan mereka keluar untuk berperang bersama Nabi SAW, dan mereka, jumlah mereka yang baru masuk Islam itu adalah 1/6 tentara, 1/6 pasukan atau 1/5 pasukan. Meskipun demikian, Nabi SAW menegur mereka dan tidak membiarkan mereka, serta tidak memenuhi permintaan mereka untuk membuat
pohon yang dijadikan sebagai tempat untuk menggantungkan senjata dan mencari keberkahan darinya. Faedah selanjutnya dari hadis ini adalah bahayanya orang yang mengatakan sesungguhnya kami telah memahami tauhid. Tidak perlu banyak mempelajari akidah, tidak perlu belajar tauhid dengan banyak. Karena orang ini kadang-kadang terjatuh dalam perkara-perkara termasuk kesyirikan sementara dia tidak menyadari. Termasuk faedah dari hadis ini adalah kisah ini termasuk tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan beliau betul-betul sebagai nabi. Ya, beliau mengatakan di dalam hadis, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan meniru, mencontoh cara-cara jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Sunan itu artinya turuk, jalan-jalan, masalik, perilaku-perilaku orang-orang yang terdahulu dari Yahudi dan Nasrani, Paris dan Rom. Dan ini terjadi, hal ini terjadi sebagaimana kita lihat pada masa ini. Umat Islam, orang-orang Islam banyak mengekor kepada orang-orang yang notabene bukan orang yang beragama Islam. Nah, baik. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-qa'idatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik di masa kita, syirik mereka lebih buruk, lebih mengerikan daripada kesyirikan orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama. Li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha, karena orang-orang terdahulu menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah ketika lapang. Wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka berbuat ikhlas ketika susah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wa syiddah. Sementara orang-orang musyrik di masa kita, kesyirikan mereka senantiasa ada pada waktu lapang dan susah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ankabut ayat 65. Fa'idha rakibu fil fulki, maka ketika mereka naik kapal, da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, maka tatkala Allah telah menyelamatkan mereka menuju daratan, tiba-tiba mereka berbuat kesyirikan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaidah yang keempat ini mengandung beberapa perkara, di antaranya adalah perbandingan antara syirik atau kesyirikan yang dilakukan orang-orang di masa ini dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Kedua, dalil yang menunjukkan bahwasannya orang-orang musyrik
terdahulu melakukan kesyirikan ketika lapang dan tidak melakukan kesyirikan ketika susah. Dalilnya adalah surat Al-Ankabut sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Ayat di surat Al-Ankabut itu jelas menunjukkan perbuatan mereka melakukan kesyirikan di waktu lapang dan tidak melakukan kesyirikan di waktu susah. Maka jika mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ketika mereka melihat ombak-ombak lautan yang bergelombang karena dampak dari angin-angin yang kencang, mereka berdoa dengan doa yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka memohon kepada Allah keselamatan. Namun ketika mereka mendapatkan keselamatan, mereka sampai ke daratan, mereka merasa nyaman, mereka melakukan kesyirikan. Dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dan kenyataan manusia, menjadi jelas bahwasannya orang musyrik pada zaman kita lebih syirik, kesyirikannya lebih buruk daripada kesyirikan orang-orang terdahulu dari 3 sisi. Sisi pertama yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di Al-Qawaidul Arba' ini, yaitu orang-orang musyrik itu yang terdahulu, orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan ketika lapang. Ketika susah, mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sisi yang kedua yang menjelaskan kesyirikan orang sekarang lebih buruk daripada kesyirikan orang terdahulu. Orang-orang terdahulu menjadikan sekutu-sekutu dengan Allah, mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Mempersekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Sementara orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan pada masa kita, menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah, saingan-saingan Allah, orang-orang yang terkenal dengan kefasikannya, kejahatannya, seperti tukang pezina, tukang minum khamar, dan selain itu dari perbuatan dosa-dosa besar, orang-orang yang melakukan perkara-perkara mengerikan itu dijadikan sebagai saingan bagi Allah. Sisi yang ketiga yang menjelaskan bahwa kesyirikan orang sekarang lebih buruk daripada kesyirikan orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu melakukan kesyirikan dalam uluhiyah. Sementara orang-orang musyrik pada masa kita, kesyirikan mereka dalam rububiyah dan uluhiyah. Orang-orang terdahulu itu mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya menciptakan, yang hanya memberi rizki, yang hanya mengatur, yang hanya menghidupkan, yang hanya mematikan, tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah semata. Maka ini disebut syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Adapun orang sekarang, mereka selain mereka tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mereka juga meyakini bahwasannya ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'idatu Tsalitsatu war-Rabi'ah, kaidah yang ketiga dan keempat, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang yang berbeda-beda di dalam ibadah mereka. Hadhihi hiyal qa'idatu tsalitsah. Inilah dia kaidah yang ketiga. Wa dzakara ba'daha ar-rabi'ata min al-qawa'idil arba'. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan setelah kaidah ketiga, kaidah keempat dari 4 kaidah. Allati man aqalaha wa fahimaha jayyidan. Yang mana barang siapa yang memahami hakikat 4 kaidah dan memahaminya dengan baik, aqala dinal musyrikin, dia memahami hakikat agama orang-orang musyrik. Wa aqala dinal mursalin, dan dia memahami hakikat agama para rasul yang diutus. Wa arafa al-farqa bainahuma, serta dia mengetahui perbedaan antara agama orang-orang musyrik dan agama para rasul. Wahiyal qawa'idul muhimmatul wadihah. 4 kaidah itu adalah kaidah-kaidah penting lagi jelas. Allati bayyana fiha al-muallif rahimahullah haqiqata syirki, yang mana penulis, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan di dalam kaidah-kaidah itu hakikat kesyirikan. Wa ma alaihil musyrikun, menjelaskan perkara yang orang-orang musyrik berada padanya. Wa awdaha fiha haqiqata ma da'a ilaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menjelaskan di dalam kaidah-kaidah itu hakikat apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsyada ilaihi, apa yang beliau tunjukkan. Wa ma ba'athallahu wa ma ba'athahu Allahu bih, dan dengan apa Allah azza wa jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman aqala hadhihi al-qawa'id al-arba' kama yanbaghi, maka barang siapa memahami hakikat 4 kaidah ini sebagaimana mestinya, kana ala basiratin wa ma'rifatin bidinil mursal, maka dia berada pada pengetahuan, berada pada pengertian akan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus. Wa qad taqaddamatil qa'idatul ula, sungguh kaidah yang pertama telah berlalu. Fi bayani annahum muqirruna bitauhidir rububiyyah, terkait penjelasan bahwasanya mereka mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Wa annahum la yunkiruna anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul muhyil mumitur razzaqul lil ibad. Sesungguhnya mereka tidak mengingkari bahwa Allah hanya dialah yang maha menciptakan, maha memberi rizki, maha mengatur, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha memberi rizki hamba-hamba. Ya'rifuna hadha, mereka mengetahui hal ini, mengetahui tauhid rububiyah, mengetahui bahwa hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Walihada aqarru bihi lamma su'ilu,
Oleh karena inilah mereka mengakui tauhid rububiyah ketika mereka ditanya di firman Allah Azza wa Jalla surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya benar-benar mereka menjawab Allah. Fa anna yufakun, lantas kenapa mereka dijauhkan dari kebenaran? Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu, yaitu telah berlalu di kaidah yang pertama. Wa bayyana fil qa'idati tsaniyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, mudah-mudahan Allah merahmatinya, menjelaskan di kaidah yang kedua, annahum yaqulun, sesungguhnya mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah, tidaklah kami berdoa kepada ilah-ilah selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada mereka kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat. Yakni, yaitu annahum ma tawajjahu ilaihim ya'taqiduna fihimul khalqa war rizq, yaitu bahwasanya mereka tidaklah menghadapkan diri-diri mereka kepada ilah-ilah selain Allah dalam keadaan meyakini yang menciptakan dan memberi rizki adalah ilah-ilah itu. Fahum ya'lamuna annal khallaqa war razzaqa huwa Allah, karena mereka mengetahui bahwa yang maha menciptakan dan maha memberi rizki hanya Allah. Walakinnahum abaduhum biqasdi syafa'atihim wa taqribihim ila Allah, tetapi mereka beribadah kepada ilah-ilah selain Allah dengan tujuan supaya ilah-ilah selain Allah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, dan supaya ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan mereka dengan Allah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ala lisanihim, untuk menceritakan ungkapan-ungkapan mereka, untuk menyebutkan apa yang diucapkan lisan-lisan mereka. Ma na'buduhum, di surat Az-Zumar ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan di surat Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan, yang kami ibadahi selain Allah itu adalah para pemberi syafaat, orang-orang yang memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Ya, para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Wa hadha huwa syirkuhum, inilah dia kesyirikan mereka. Yaqulun, mereka mengatakan, innana da'awnahum wa tawajjahna ilaihim liyuqarribuna ila Allah wa liyashfa'u lana 'inda Allah. Sesungguhnya kami berdoa kepada ilah-ilah selain Allah, menghadapkan diri-diri kami kepada mereka supaya ilah-ilah selain Allah itu mendekatkan kami dengan Allah.
yang mendekatkan kami kepada Allah dan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wallahu huwar razzaqul khaliqu subhanah. Dan Allah hanya dialah yang memberi rizki dan maha menciptakan subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah, hanya Allah lah yang memberi rizki lagi maha menciptakan. Maha memberi rizki lagi maha menciptakan. Wa amma syirkul musyrikin al-mutaakhirin. Adapun kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa terakhir, fasyirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Maka kesyirikan mereka senantiasa ada pada masa luang, pada masa mudah dan susah. Fahum yusyrikuna ma'allahil anbiya'a wa ghairahum. Maka orang-orang musyrik di masa terakhir, ya masa sekarang dan seterusnya, menjadikan para nabi dan selain mereka sekutu-sekutu bersama Allah, menjadikan sekutu-sekutu untuk Allah Azza wa Jalla. Wa ba'duhum asyraka fir rububiyah. Dan sebagian mereka melakukan kesyirikan dalam rububiyah. Inilah yang menjelaskan kesyirikan orang-orang sekarang lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Wa'taqada anna ba'dal masyayikhi wa ba'dal salihina yatasarrafu fil kaun. Mereka meyakini bahwasanya sebagian syekh-syekh dan sebagian orang-orang saleh mengatur alam semesta. Ini syirik dalam syirik rububiyah. Wa yatasarrafu fin nas. Sebagian syekh, sebagian orang-orang saleh mengatur manusia. Wa hadza min sakhafatil uquli wa dalaliha. Hal ini yaitu melakukan kesyirikan dalam rububiyah, meyakini selain Allah mengatur alam semesta, mengatur manusia. Ya, hal ini termasuk kerendahan akal dan kesesatan akal. Fasaru asfaha minal musyrikin al-awwalin. Oleh karena itu mereka lebih bodoh daripada orang-orang musyrik terdahulu. Ya, orang-orang musyrik terdahulu lebih pintar. Karena orang-orang musyrik terdahulu tahu yang menciptakan itu hanya Allah. Mengakui yang menciptakan itu hanya Allah. Sementara orang sekarang mengakui ada pencipta selain Allah. Ya. Orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan dalam uluhiyah, beribadah kepada selain Allah. Sementara orang musyrik sekarang ya melakukan kesyirikan dalam uluhiyah dan rububiyah. Lebih parah orang-orang sekarang. Maka orang-orang musyrik terdahulu lebih pintar daripada orang-orang musyrik sekarang. Wa aqallu aqlan wa a'zamu syirkan. Orang-orang musyrik sekarang akalnya lebih sedikit dan kesyirikannya lebih besar. Akalnya lebih rendah dan kesyirikannya lebih mengerikan, lebih besar daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.